Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Pada sesi kali ini adalah materi pembelajaran di masa pandemi. Untuk materi ini adalah materi di mana khusus untuk kita laksanakan pada saat COVID-19. Bagaimana strategi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pemalang untuk mensiasati pembelajaran untuk masa-masa pandemi seperti ini. Tapi sebelumnya akan saya kenalkan terlebih dahulu. Nama saya adalah Ilman Rosadi. Saya lulusan dari MI, terus melanjutkan dari MI itu ke MTS, ke MAN, dan S1 saya itu di Unisula, Universitas Islam Sultan Agung, dan S2 saya alhamdulillah bisa diselesaikan pada 2016 lalu, yaitu di Unwahas Universitas Wahid Hasim Semarang. Oke, anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, kita langsung saja masuk materi, di mana materi yang tadi saya sampaikan itu adalah strategi pembelajaran di masa pandemi. Mungkin pada saat kalian di SD atau MI itu materi-materi pelajaran yang ada di dalam sekolah kalian masing-masing, mungkin kalau SD dengan MI itu agak berbeda. Kalau di MI mungkin nanti ada beberapa mata pelajaran yang sama. Kalau di SD mungkin di sana ada mapel umum dan PAI. Nah, kalau di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pemalang itu mata pelajarannya terbagi menjadi dua. Pertama itu adalah mata pelajaran umum. Di sana nanti ada bahasa Inggris, ada IPA, ada IPS, PKN, dan sebagainya. Itu termasuk mata pelajaran umum, matematika, SBK, TIK, dan lain sebagainya. Itu adalah mata pelajaran umum. Dan yang kedua itu adalah mata pelajaran agama, yang dulu mungkin ketika di SD ada istilah PAI, Pendidikan Agama Islam. Dan nanti ketika di MTS Negeri 1 Pemalang, PAI itu dipecah menjadi ada Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, ditambah dengan bahasa Arab. Itu adalah pelajaran-pelajaran yang akan dipelajari di tingkat Tsanawiyah. Nah, bagaimana pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pemalang ketika masa-masa pandemi ini? Jadi semenjak tahun 2020 yang lalu itu kita masih di mana COVID-19 itu masih, katakanlah di awal-awal tahun tersebut Corona menyerang kita, sehingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional kita Bapak Nadiem Makarim itu menganjurkan dengan mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 untuk pembelajaran itu dilakukan secara daring. Artinya belajar itu secara online, Bapak Ibu guru bisa di madrasah atau di rumah masing-masing, dan siswa-siswi itu tetap berada di rumah sendiri-sendiri. Nah, itu sesuai dengan anjuran surat edaran nomor 4 tahun 2020 yang diedarkan oleh Bapak Nadiem Makarim. Oleh karena itu, untuk mensikapi di mana masa pandemi ini, maka Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pemalang melakukan pembelajaran secara online. Artinya metode ini adalah metode daring, di dalam jaringan, di mana pembelajarannya itu antara guru dengan siswa itu terpisah secara virtual. Jadi Bapak Ibu guru itu mungkin di madrasah atau di rumah, dan semua siswa-siswi juga berada di rumah masing-masing. Nah, di mana
bahwa pembelajaran luring, maksud saya itu adalah daring, itu adalah pembelajaran di mana secara online. Ini khusus bagi wilayah-wilayah yang zonanya itu adalah merah. Ya mudah-mudahan suatu saat zona kita di Kabupaten Pemalang itu menjadi hijau sehingga bisa dilakukan tatap muka. Karena kita itu akan melakukan pembelajaran secara daring, maka harus kita siapkan beberapa alat yang harus kita punya. Apa itu? Alat komunikasi, di antara itu adalah handphone atau smartphone ataupun gadget ataupun laptop ataupun tablet, itu bisa kita gunakan. Nah, sebelum kita masuk pada bagaimana tekniknya, kalian harus kenali dulu aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa digunakan di dalam handphone kalian masing-masing, di smartphone kalian masing-masing. Nah, di situ mungkin kalian harus mengenal satu persatu aplikasi-aplikasi mana yang bisa digunakan. Mungkin yang sering kita gunakan diantaranya adalah WA. WA itu adalah WhatsApp ya. Itu bisa kita gunakan untuk pembelajaran atau short message service atau yang biasa kita kenal dengan SMS. Itu juga bisa kita gunakan untuk pembelajaran antara guru dengan siswa. Komunikasi antara guru dengan siswa melalui jaringan seperti ini bisa dikatakan sebagai daring. Mungkin kita juga menggunakan email. Jadi email juga kita gunakan untuk melakukan pembelajaran daring. Nah, mungkin juga di aplikasi kalian, di smartphone kalian ada Telegram atau mungkin juga Instagram atau bahkan Facebook. Nah, jaringan-jaringan sosial seperti ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi jangan hanya melakukan atau menggunakan WA, Telegram, Facebook, itu hanya sekedar komunikasi antara satu teman dengan teman lain, tetapi itu bisa kita gunakan untuk melakukan pembelajaran. Yang harus katakanlah itu terdapat di dalam handphone kalian juga harus ada yang namanya Google Meet. Harus terinstal. Nah, Google Meet ini bisa kita gunakan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi belajar secara tatap muka tetapi virtual. Bapak Ibu di rumah, kamu bisa berkomunikasi dan melihat Bapak atau Ibu guru yang sedang mengajar, sekaligus bisa melakukan komunikasi antara siswa dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Ini bisa kita gunakan dengan menggunakan Google Meet. Berikutnya itu adalah Zoom Meeting. Zoom Meeting ini juga bisa digunakan karena berfungsi sama dengan Google Meet. Jadi bisa secara terpisah komunikasi video, telekonferensi antara Bapak dan Ibu guru ataupun dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan guru dan lain sebagainya. Itu bisa kita gunakan Zoom Meeting. Jadi itu salah satu alat komunikasi yang bisa kita gunakan di dalam pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Terus berikutnya, mungkin Bapak dan Ibu guru nanti suatu saat akan melakukan pembelajaran menggunakan Google Classroom. Nah, Google Classroom ini juga bisa digunakan untuk melakukan pembelajaran secara online, mengirim tugas, mengerjakan soal dan lain sebagainya. Nah, nanti kalian juga harus bisa bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Insya Allah nanti akan dituntun oleh Bapak dan Ibu guru untuk melakukan pembelajaran menggunakan Google Classroom. Berikutnya mungkin Bapak ataupun Ibu guru melakukan pembelajaran itu dengan menggunakan YouTube. YouTube itu adalah sebuah situs web di mana
bisa digunakan untuk pembelajaran dengan mengirim video pembelajaran melalui YouTube tersebut. Jadi seluruh siswa bisa mengakses di dalam YouTube untuk melakukan pembelajaran, melihat video pembelajaran yang dikirim oleh Bapak atau Ibu guru di YouTube di channel masing-masing guru. Melakukan pembelajaran di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pemalang juga menggunakan website MTS Negeri 1 Pemalang ataupun website daripada Bapak atau Ibu guru masing-masing. Kalau saya nanti bisa kalian akses, bisa kalian lihat pada hatimadrasah.blogspot.com. Itu bisa digunakan untuk melakukan pembelajaran, tugas, dan lain sebagainya. Jadi nanti bisa mengakses di website ataupun di dalam web masing-masing Bapak atau Ibu guru seperti punya saya, hatimadrasah.blogspot.com. Terus pada saatnya nanti suatu ketika umpamanya pandemi ini berlalu, COVID sudah sirna dari bumi kita atau mungkin dari Kabupaten Pemalang, mungkin suatu saat pertemuan secara tatap muka itu bisa dilakukan. Nah, pertemuan tatap muka ini disebut dengan pembelajaran secara luring. Jadi tidak lagi daring, tapi menggunakan luring. Berarti bertatap muka, bertemu langsung antara Bapak dan Ibu guru. Nah, dalam pembelajaran luring ini ada beberapa metode yang nanti digunakan oleh Bapak dan Ibu guru. Kalau saya sendiri nanti membuat satu model pembelajaran atau metode pembelajaran dengan menggunakan Paikem Gemrot. Paikem Gemrot itu apa? Paikem itu kepanjangan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, efisien, dan menyenangkan. Itu adalah Paikem. Gemrotnya itu apa? Gemrotnya itu adalah gembira dan berbobot. Maksudnya adalah guru di dalam pembelajaran ketika bertatap muka itu menggunakan beberapa metode-metode yang digunakan oleh Bapak dan Ibu guru. Kalau saya mungkin nanti ada beberapa model, ada TGT, ada Indekat Mas, dan lain sebagainya, Gallery Walk. Nah, ini adalah guru sebagai fasilitator, sedangkan siswa itu nanti yang aktif untuk melakukan pembelajaran. Jadi dengan difasilitasi oleh Bapak dan Ibu guru untuk melakukan pembelajaran aktif, maka ini siswa itu bisa melakukan kreasi, melakukan pembelajaran dengan efektif, dengan inovatif, dan sekaligus nanti menyenangkan. Nah, jadi ada istilah Paikem. Paikem itu adalah pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, ataupun efisien dan menyenangkan. Jadi nanti pembelajaran mungkin kalau saya itu menggunakan pembelajaran Paikem itu dengan menggunakan game. Game-game di dalam pembelajaran ini banyak sekali, dan nanti kita ketika ketemu dengan kalian semuanya ketika tatap muka, nanti kalian akan bisa mengikuti pembelajaran dengan menggunakan game, permainan-permainan, di mana ketika pembelajaran itu ada gamenya, belajar sambil bermain, bermain sambil belajar, dan menyenangkan. Nah, gemrotnya itu adalah gembira dan berbobot. Namun MTSN 1 Pemalang juga nanti ketika suatu saat bisa bertatap muka dengan siswa-siswi semuanya, maka Bapak dan Ibu semuanya itu akan menggunakan metode campuran. Artinya itu apa? Antara tatap muka dengan metode online. Ada istilah yang namanya blended learning. Jadi blended learning ini adalah model pembelajaran metode dengan cara online sekaligus juga melakukan tatap muka. Jadi beberapa pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru pada saatnya nanti bisa dilakukan secara tatap muka,
bisa juga dilakukan kolaborasi antara tatap muka dengan daring. Nah, ini yang disebut dengan blended learning. Itu saja dari saya untuk pembelajaran materi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.